Kisah Sayyidina Ali dan pendeta Yahudi episode kelima. Pendeta Yahudi yang bertanya itu kemudian berdiri lagi, lalu berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Hai Ali, kalau benar-benar engkau mengetahui, coba terangkan kepadaku, berapa nilai uang lama itu dibanding dengan uang baru?" Imam Ali radhiyallahu anhu menerangkan, "Kekasihku Muhammad Rasulullah SAW menceritakan kepadaku bahwa uang yang dibawa oleh Tamliha dibanding dengan uang baru ialah tiap dirham lama sama dengan 10 dan 2/3 dirham baru." Imam Ali kemudian melanjutkan ceritanya. Penjual roti lalu berkata kepada Tamliha, "Aduhai, alangkah beruntungnya aku, rupanya engkau baru menemukan harta karun. Berikan sisa uang itu kepadaku, kalau tidak engkau akan kuhadapkan kepada raja." "Aku tidak menemukan harta karun," sangkal Tamliha. "Uang ini kudapat 3 hari yang lalu dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham. Aku kemudian meninggalkan kota karena orang-orang semuanya menyembah Dionysius." Penjual roti itu marah lalu berkata, "Apakah setelah engkau menemukan harta karun masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu itu kepadaku? Lagi pula, engkau telah menyebut-nyebut seorang raja durhaka yang mengaku diri sebagai Tuhan. Padahal raja itu sudah mati lebih dari 300 tahun yang silam. Apakah dengan begitu engkau hendak memperolok-olok aku?" Tamliha lalu ditangkap, kemudian dibawa pergi menghadap raja. Raja yang baru ini seorang yang dapat berpikir dan bersikap adil. Raja bertanya kepada orang-orang yang membawa Tamliha, "Bagaimana cerita tentang orang ini?" "Dia menemukan harta karun," jawab orang-orang yang membawanya. Kepada Tamliha raja berkata, "Engkau tak perlu takut. Nabi Isa alaihissalam memerintahkan supaya kami hanya memungut 1/5 saja dari harta karun itu. Serahkanlah yang 1/5 itu kepadaku dan selanjutnya engkau akan selamat." Tamliha menjawab, "Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini." Raja bertanya sambil keheran-heranan, "Engkau penduduk kota ini?" "Ya benar," sahut Tamliha. "Adakah orang yang kau kenal?" tanya raja lagi. "Ya ada," jawab Tamliha. "Coba sebutkan siapa namanya," perintah raja. Tamliha menyebut nama-nama kurang lebih 1.000 orang. Tetapi tak ada satu nama pun yang dikenal oleh raja atau oleh orang lain yang hadir mendengarkan. Mereka berkata, semua itu bukan nama orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang. Tetapi apakah engkau mempunyai rumah di kota ini?" "Ya tuanku," jawab Tamliha. "Utuslah seorang menyertai aku." Raja kemudian memerintahkan beberapa orang menyertai Tamliha pergi. Oleh Tamliha mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu. Setibanya di sana Tamliha berkata kepada orang yang mengantarkan, "Inilah rumahku." Pintu rumah itu lalu diketuk. Keluarlah seorang lelaki yang sudah sangat lanjut usia. Sepasang alis di bawah keningnya sudah sedemikian putih dan mengkerut hampir menutupi mata karena sudah terlampau tua. Ia terperanjat ketakutan lalu bertanya kepada orang-orang yang datang, "Kalian ada perlu apa?" Utusan raja yang menyertai Tamliha menyahut, "Orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya." Orang tua itu marah memandang kepada Tamliha.
Sambil mengamat-ngamati ia bertanya, "Siapa namamu?" "Aku Tamliha, anak Filistin." Orang tua itu lalu berkata, "Coba ulangi lagi." Tamliha menyebut lagi namanya. Tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki Tamliha sambil berucap, "Ini adalah datukku, demi Allah. Ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dqyanius, Raja Durhaka." Kemudian diteruskannya dengan suara haru, ia lari berlindung kepada Yang Maha Perkasa, pencipta langit dan bumi. Nabi kita Isa alaihissalam dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali. Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada raja. Dengan menunggang kuda, raja segera datang menuju ke tempat Tamliha yang sedang berada di rumah orang tua tadi. Setelah melihat Tamliha, raja segera turun dari kuda. Oleh raja, Tamliha diangkat ke atas pundak. Sedangkan orang banyak beramai-ramai menciumi tangan dan kaki Tamliha sambil bertanya-tanya, "Hai Tamliha, bagaimana keadaan teman-temanmu?" Kepada mereka Tamliha memberitahu bahwa semua temannya masih berada di dalam gua. Pada masa itu kota Efesus diurus oleh dua orang bangsawan istana, seorang beragama Islam dan seorang lainnya lagi beragama Nasrani. Dua orang bangsawan itu bersama pengikutnya masing-masing pergi membawa Tamliha menuju ke gua. Demikian Imam Ali radhiyallahu an melanjutkan ceritanya. Teman-teman Tamliha semuanya masih berada di dalam gua itu. Setibanya dekat gua, Tamliha berkata kepada dua orang bangsawan dan para pengikut mereka, "Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemerincingnya senjata, mereka pasti menduga Dqyanius datang dan mereka bakal mati semua. Oleh karena itu, kalian berhenti saja di sini. Biarlah aku sendiri akan menemui dan memberitahu mereka." Semua berhenti menunggu dan Tamliha masuk seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamliha datang, teman-temannya berdiri kegirangan dan Tamliha dipeluknya kuat-kuat. Kepada Tamliha mereka berkata, "Puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Dqyanius." Tamliha menukas, "Ada urusan apa dengan Dqyanius? Tahukah kalian sudah berapa lamakah kalian tinggal di sini?" "Kami tinggal sehari atau beberapa hari saja," jawab mereka. "Tidak," sangkal Tamliha, "kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun. Dqyanius sudah lama meninggal dunia. Generasi demi generasi sudah lewat silih berganti dan penduduk kota itu sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian." Teman-teman Tamliha menyahut, "Hai Tamliha, apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagat? Lantas apa yang kalian inginkan?" Tamliha balik bertanya, "Angkatlah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga," jawab mereka. Mereka bertujuh semua mengangkat tangan ke atas, kemudian berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka, lalu memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan pintu gua tanpa bekas. Dua orang bangsawan yang menunggu segera maju mendekati gua, berputar-putar selama 7 hari untuk mencari-cari pintunya, tetapi tanpa hasil.
Tak dapat ditemukan lubang atau jalan masuk lainnya ke dalam gua. Pada saat itu, dua orang bangsawan tadi menjadi yakin tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang bangsawan itu memandang semua peristiwa yang dialami oleh para penghuni gua sebagai peringatan yang diperlihatkan Allah kepada mereka. Bangsawan yang beragama Islam lalu berkata, "Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kudirikan sebuah tempat ibadah di pintu gua itu." Sedang bangsawan yang beragama Nasrani berkata pula, "Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kudirikan sebuah biara di pintu gua itu." Dua orang bangsawan itu bertengkar, dan setelah melalui pertikaian senjata, akhirnya bangsawan Nasrani terkalahkan oleh bangsawan yang beragama Islam. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan begitulah kami menyerempakkan mereka supaya mereka mengetahui bahwa janji Allah adalah benar dan bahwa saat itu tidak ada keraguan padanya. Apabila mereka berbalahan antara mereka dalam urusan mereka, maka mereka berkata, binalah di atas mereka satu bangunan. Pemelihara mereka sangat mengetahui mengenai mereka. Berkata orang-orang yang menguasai atas urusan mereka, kami akan membina di atas mereka sebuah masjid." Sampai di situ Imam Ali bin Abi Thalib berhenti menceritakan kisah para penghuni gua. Kemudian berkata kepada pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu, "Itulah, hai Yahudi, apa yang telah terjadi dalam kisah mereka. Demi Allah, sekarang aku hendak bertanya kepadamu, apakah semua yang kuceritakan itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam kitab Taurat kalian?" Pendeta Yahudi itu menjawab, "Iya, Abul Hasan. Engkau tidak menambah dan tidak mengurangi walau satu huruf pun. Sekarang engkau jangan menyebut diriku sebagai orang Yahudi, sebab aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah serta Rasul-Nya. Aku pun bersaksi juga bahwa engkau orang yang paling berilmu di kalangan umat ini."